Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Azra Atrfasana Safiur Rahman Nur Aplilian. Di sini kami akan menjelaskan tentang struktur bumi. Sistem tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang mengelilinginya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elif, meteor, asteroid, komet, planet-planet kerdil atau katai dan satelit alami. Tata surya terletak di tepi galaksi Bima Sakti dengan jarak sekitar 2,6 dikali 1017 km dari pusat galaksi atau sekitar 25.000 hingga 28.000 tahun cahaya. Dan pusat galaksi. Tata surya mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dengan kecepatan 220 km per detik dan dibutuhkan waktu sekitar 226 juta tahun untuk mengelilingi pusat galaksi. Dengan umur tata surya sekitar 4,6 miliar tahun, berarti tata surya kini telah mengelilingi pusat galaksi sebanyak 18 kali dari semenjak terbentuk. Benda-benda langit menyusun tata surya. Matahari adalah bintang induk tata surya, merupakan komponen utama sistem tata surya ini. Bintang ini berukuran 332,830 massa bumi. Massa yang besar ini menyebabkan kepadatan inti yang cukup berat untuk bisa mendukung kesinambungan fungsi nuklir dan menyembur sejumlah energi yang dahsyat. Kebanyakan energi ini dipancarkan keluar angkasa dalam bentuk radiasi elektronik, termasuk spektrum optik. Matahari dikategorikan ke dalam bintang kerdil kuning tipe GV yang berukuran tengahan, tapi nama ini bisa menyebabkan kesalahpahaman karena dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di dalam galaksi Bima Sakti, matahari termasuk cukup besar dan cemerlang. Bintang diklarifikasikan dengan diagram Hertzsprung-Russell, yaitu sebuah grafik yang menggambarkan hubungan nilai luminositas sebuah bintang terhadap suhu permukaan. Secara umum, bintang yang lebih panas akan lebih cemerlang. Bintang-bintang mengikuti pola ini dikatakan terletak pada deretan utama dan matahari letaknya persis di tengah deretan ini. Kan tetapi bintang-bintang yang lebih cemerlang dan lebih panas dari matahari adalah langka. Sedangkan bintang-bintang yang lebih redup dan dingin adalah umum. Dipercaya bahwa posisi matahari pada deretan utama secara umum merupakan puncak hidup dari sebuah bintang karena belum habisnya hidrogen tersimpan untuk fungsi nuklir. Saat ini matahari cukup semakin cemerlang pada waktu kehidupan. Tingkat kecemerlangannya adalah sekitar 70% dari cemerlangnya sekarang. Tata surya bagian dalam namanya adalah umum mencakup planet, kebumian, dan asteroid, terutama terbuat dari sikler dan logam. Objek dari tata surya bagian dalam melingkup dekat dengan matahari radiator dan dari seluruh daerah ini lebih pendek dari jarak antara Jupiter dan Saturnus. Merkurius adalah planet terkecil di tata surya dan juga yang terdekat dengan matahari dengan kala revolusi 88 hari dan kala rotasi 59 hari. Kecerahan planet ini berkisar di antara 2 sampai 55 dalam magnitudo tampak, namun tidak mudah terlihat karena sudut pandangnya dengan matahari kecil dengan rentang paling jauh sebesar 28,3 derajat Celcius. Merkurius hanya bisa terlihat pada saat subuh atau maghrib. Tidak begitu banyak yang mengetahui tentang Merkurius karena hanya satu pesawat antariksa yang pernah mendekati, yaitu Mariner 10 tahun pada tahun 1974 sampai 1975. Mariner 10 hanya menghasilkan memetakan sekitar 40 sampai 45% dari permukaan planet. Venus adalah bintang kejora, adalah planet terdekat
kedua dari matahari setelah Merkurius. Planet ini memiliki radiasi 6,52 km, diameternya 12,104 km. Astrosfer Venus mengandung 97% karbon dioksida dan 3% nitrogen, sehingga hampir tidak mungkin terdapat hidupnya. Venus mengobati selama 224,7 hari bumi. Planet ini dinamain Dewi Cinta Romawi dan keindahan. Setelah bulan, ini merupakan objek alami terterang di langit malam, mempunyai magnitudo tampak dari 4,6. Cukup terang untuk melemparkan bayangan. Karena Venus merupakan planet rendah dari bumi, ia tidak pernah muncul untuk usaha jauh dari matahari. Elongasi maksimum mencapai 47,8% derajat Celcius. Venus mencapai kecerahan maksimum sesaat sebelum matahari terbit atau segera setelah matahari terbenam, yang untuk alasannya ini terlihat disebut oleh budaya kuno sebagai bintang fajar atau bintang sore. Bumi adalah planet ketiga dari 8 planet tata surya, berkirakan usia mencapai 4,6 miliar tahun. Jarak bumi dengan matahari adalah 149,6 juta kilometer atau AU. Kala rotasi bumi adalah 23 jam 56 4 detik, sedangkan kala revolusinya adalah 365,25 hari. Bumi mempunyai lapisan udara dan medan magnet yang disebut magnetosfer, ya, melindungi permukaan bumi dari angin, sinar ultraviolet, dan radiasi dari luar angkasa. Lapisan udara ini menyelimuti bumi hingga ketinggian sekitar 700 km. Lapisan udara ini dibagi menjadi troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Mars adalah planet terdekat keempat dari matahari. Namanya diambil dari dewa perang Romawi Mars. Planet ini sering dijuluki sebagai planet merah karena tampak dari jauh berwarna kemerahan. Ini disebabkan dengan keberadaan besi dioksida di permukaan planet Mars. Mars adalah planet bebatuan dengan atmosfer tipis. Di permukaan Mars terdapat kawah gunung berapi, lembah gurun, dan lapisan es. Periode rotasi dan siklus musim Mars mirip dengan bumi. Di Mars berdiri Olympus Mons, gunung tinggi di tata surya, dan Valles Marineris, lembah terbesar di tata surya. Selain itu, di belahan utara terdapat cekungan boreal yang meliputi 40% permukaan Mars. Jupiter adalah planet terdekat kelima dari matahari setelah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Jarak rata-rata antara Jupiter dan matahari adalah 778,3 juta kilometer. Jupiter adalah planet terbesar dan terberat dengan diameter 149,980 km dan memiliki massa 318 kali di massa bumi. Periode rotasi planet ini adalah 9 jam 55 menit, sedangkan periode revolusi adalah 11,86 tahun. Di permukaan planet ini terdapat bintik merah raksasa yang disebut badai besar abadi. Atmosfer Jupiter mengandung hidrogen, nethama, dan amonia. Lapisan atas atmosfer Jupiter terdiri dari 88 sampai 92 derajat Celcius hidrogen dan 8 sampai 12% helium. Suhu di permukaan planet ini berkisar dari 170 derajat Celcius sampai dengan 21 derajat Celcius. Seperti planet lain, Jupiter tersusun
atas unsur besi dan unsur berat lain. Jupiter memiliki 68 satelit, di antaranya Europa, Ganymede, Callisto. Saturnus adalah sebuah planet di tata surya yang terkenal juga sebagai planet bercincin dan merupakan planet terbesar kedua di tata surya. Setelah Jupiter, jarak Saturnus sangat jauh dari matahari. Karena itulah Saturnus tampak tidak terlalu jelas dari bumi. Saturnus berevolusi dalam waktu 29,46 tahun. Setiap 378 hari, bumi, Saturnus, dan matahari akan berada dalam satu garis lurus. Selain revolusi, Saturnus juga berotasi dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 10 jam 40 menit 24 detik. Uranus adalah planet ke-7 dari matahari dan planet yang terbesar ketiga, yang terberat keempat dalam tata surya. Ia dinamai dari nama dewa langit Yunani kuno Uranus, ayah dari Uranus dan kakek dari Zeus. Meskipun Uranus terlihat dengan mata telanjang seperti 5 planet galaksi, ia tidak pernah dikenali sebagai planet oleh pengamatan dahulu kala karena redupnya dan orbitnya yang sangat lambat. Sir William Herschel mengemukakan penemuan pada tanggal 13 Maret 1781 menambahkan batas yang diketahui dari tata surya untuk pertama kalinya dalam sejarah modern. Uranus juga merupakan planet pertama yang ditemukan dengan menggunakan teleskop. Meteor merupakan benda-benda langit yang kecil juga mengelilingi matahari, dan sejumlahnya sangat banyak. Meteor banyak mengandung besi dan nikel. Sering beberapa di antara meteor jatuh ke bumi. Meteor yang jatuh ke bumi akan bergeser dengan atmosfer bumi dan terbakar hingga meteor biasanya akan habis dahulu sebelum mencapai permukaan bumi. Gesekan meteor dan atmosfer bumi menghasilkan sinar yang nampak sebagai bintang jatuh atau bintang fajar. Batu meteor yang berhasil mencapai permukaan bumi disebut meteorit. Batu ini meninggalkan bekas berupa kawah pada permukaan bumi. Kawah Barringer di Arizona, Amerika Serikat merupakan hasil dari jatuhnya meteor di permukaan bumi. Kawah ini berdiameter 1.200 km dengan kedalaman mencapai lebih dari 175 meter. Komet adalah bintang bergema yang melintas matahari sambil melintas orbit elips yang sangat panjang. Komet terbentuk dari garis debu dan bongkahan es sisa perciptaan tata surya seperti pada umumnya. Komet akan terlihat lebih bercahaya ketika posisi mereka lebih dekat dengan matahari, karena radiasi matahari mendidihkan partikel es dan debu di inti komet. Material berbentuk awan ini disebut kepala. Kadang-kadang memiliki ekor terlihat bercahaya karena memantulkan bentuk sinar matahari. Panjang ekor komet bisa mencapai lebih dari 100 juta kilometer sambil mengelilingi orbit yang oval. Panjang kepala komet selalu menghadap matahari. Beberapa komet yang dikenal adalah komet Hyakutake, komet Halley, komet Einstein, komet West, komet Ikei-Seiki, komet Kohoutek, komet Saumaker. Secara resmi disebut komet Biela. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.